orang dipenuhkan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Kisah Rasul 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Katakan amin. Jadi tanda awal orang dipenuhkan Roh Kudus bukan dia jadi baik, bukan dia mendadak jadi soleh, bukan dia mendadak jadi orang yang sangat sopan. Belum tentu. Itu sebabnya seringkali di kekristenan terjadi masalah. Ada orang yang sudah penuh Roh Kudus masih gampang marah, masih gampang tersinggung. Karena Alkitab mencatat tanda orang penuh Roh Kudus bukan berhenti marah. Sekalipun semua yang penuh dengan Roh Kudus pasti marahnya hilang. Katakan amin. Salam sahabat Bethlehem. Saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu sudah kita sekali buat Tuhan Yesus. Siap bersorak buat Tuhan, amin. Siap menari buat Tuhan, amin. Katakan haleluya. Bila firman-Mu jadi berita buat kami Bapa. Pakailah hamba-Mu yang berbicara pada malam hari ini Tuhan. Berkata-katalah Engkau melalui hamba-Mu ini Bapa yang baik. Ubahkanlah setiap hati kami melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin.
dengan segala kesungguhan kami. Berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada malam ini Tuhan, berkati. Biar ada damai sejahtera yang dari Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai. Tuhan, biarlah kami semua ketemu secara pribadi dengan Yesus Kristus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus ya Tuhan. Hamba mohon kuasailah seluruh hati kami. Penuhkan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan-jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat kami. Tuhan, urapilah hamba-Mu. Beri hamba-Mu bahasa hikmat, beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti Tuhan. Biarlah bukan sekedar hamba-Mu, tetapi Roh Kudus dengan kuasa-Mu berbicara setiap hati kami. Biarlah ketika firman-Mu diberitakan, semua yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Semua kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita berkata amin. Salam. Sekali lagi salam. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal 14. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5 kita beri tema berkat, 4 berkat doa dalam bahasa roh. 4 berkat doa dalam bahasa roh. Saudara, mari kita baca sama-sama, biar kita semua diberkati, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan kita banyak-banyak berdoa dalam bahasa roh. Mulai ayat 1 kita baca sampai ayat yang ke-5. 2, 3, ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 5a, ayat pokok kita baca 2 kali lagi. 2, 3, ya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Sekali lagi 2, 3 yang kuat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang baru kita
membaca firman Tuhan yang luar biasa ini, menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita dua hal. Pertama, saudara, tanda orang dipenuhkan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Kisah Rasul 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Katakan amin. Jadi tanda awal orang dipenuhkan Roh Kudus bukan dia jadi baik, bukan dia mendadak jadi soleh, bukan dia mendadak jadi orang yang sangat sopan. Belum tentu. Itu sebabnya seringkali di kekristenan terjadi masalah. Ada orang yang sudah penuh Roh Kudus masih gampang marah, masih gampang tersinggung. Karena Alkitab mencatat tanda orang penuh Roh Kudus bukan berhenti marah. Sekalipun semua yang penuh dengan Roh Kudus pasti marahnya hilang. Katakan amin. Yang pertama katanya, tanda awal dari orang penuh Roh Kudus, dia berkata-kata dengan bahasa roh, dia berdoa dengan bahasa roh. Berbahagialah saudara yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Berbahagialah saudara yang berkata-kata dengan bahasa roh, karena engkau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Engkau telah memiliki ketritunggalan Allah, Allah yang ketiga, Allah yang esa ada di dalam dirimu. Katakan amin. Yang kedua, dari bacaan ini kita belajar saudara, bahwa Tuhan Yesus suka kalau kita berdoa bahasa roh. Ayat 5a katanya, aku suka. Terjemahan lain dia menulis begini, aku sangat suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, supaya kamu semua berdoa dengan bahasa roh. Katakan amin. Malam ini, hari ini saudara, kita diberkati dengan satu kebenaran yang hebat. Ada satu rahasia. Kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, kita banyaklah berdoa dalam bahasa roh. Mungkin ada 1-2 orang yang menyindir kita, nggak usah takut. Amin saudara. Alkitab berkata, kebenaran berkata, Yesus berkata, aku suka kalau kamu berkata-kata dalam bahasa. Aku senang, aku ingin kamu banyak berdoa, berkata-kata bahasa. Kata suka di sini itu sama dengan Lukas 10 ayat 39 dan ayat 42. Ada apa Lukas 10 ayat 39 42? Di Lukas 10 ayat itu dikatakan Tuhan suka dengan Maria yang duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, menyembah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Berbeda dengan Marta, saudaranya Maria yang suka di dapur. Amin saudara. Tuhan bilang, Marta, Marta, kau menyusahkan dirimu. Ayat 42 berkata, lihatlah si Maria, dia telah mengambil sesuatu yang terbaik. Amin saudara. Tuhan suka Bapak Ibu kalau kita berkata-kata dengan bahasa. Yohanes 4 ayat 23 berkata begini, Yohanes 4, akan datang saat, dan bukan hanya akan datang, katanya sudah tiba sekarang, bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah, Allah menghendaki pendoa-pendoa, Allah menghendaki pemuji-pemuji menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Yang dimaksud menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ada 2. Yang pertama, dia menyembah dari isi hatinya. Segenap hidupnya dia berikan pada Tuhan.
Dia menyembah dengan rasa hormat, dengan cinta dan kagum kepada Tuhan. Yang kedua artinya menyembah, berdoa dengan bahasa. Amin. Tuhan katakan, aku suka Bu kalau engkau mau menyembah aku dalam bahasa. Aku suka, kata Tuhan. Itulah yang dipraktekkan Paulus di 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Paulus memberikan kesaksian iman, di mana rahasia hidupnya iman dia. Berkata dia, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh, bahwa aku berdoa dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Amin, saudara. Paulus kalau berhenti duduk menunggu tamu, dia berbahasa. Kalau dia naik mobil sendirian, dia berbahasa. Kalau dia nyapu halaman sendirian, dia berbahasa. Mau tidur, dia berbahasa. Di mana-mana Paulus berbahasa, sehingga imannya kuat, pelayanannya kuat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dari firman Tuhan ini, mari kembali bangun doamu dalam bahasa. Mungkin dulu saudara rajin berbahasa roh, tapi sekarang sudah kurang. Bukan salah berdoa dengan akal, tetapi Allah berkata, aku mau, aku suka. Kalau saudara, kalau Bapak Ibu mau berdoa dengan bahasa roh, katakan amin. Hari ini kita mau belajar 4. Ada banyak 4 berkat dari doa yang berbahasa. Berkat yang pertama, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Yang pertama katanya, saudara, berkat pertama dari doa bahasa roh adalah orang yang berdoa dengan bahasa roh, dia sedang berkata-kata kepada Tuhan langsung, secara pribadi, hati dengan hati. Katanya kalau dia berbahasa roh kepada Tuhan, manusia nggak ngerti artinya. Dan bukan hanya manusia, Alkitab mencatat iblis pun tidak ngerti bahasanya. Karena itu orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, yang selalu menyembah dalam bahasa roh, dia sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Dia sedang membangun kemanunggalan dengan Tuhan. Dia sedang membangun kebersinergian dengan Tuhan. Kata Mazmur 108 ayat 14, bersama-sama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Katakan amin, saudara. Karena itu bangunlah dirimu dengan berdoa dalam bahasa roh. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, saudara, kita sedang berkata-kata dengan Tuhan Allah kita. Saya mau dorong, mari banyak-banyak kita berbahasa. Saya senang dengan pembina rohani kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dia selalu berkata, ayo mari kita berbahasa roh. Mari semua menyembah dalam bahasa roh. Ayo menyembah dalam bahasa roh. Kenapa? Karena waktu itu kita sedang berkata-kata kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Kita beri tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, berkat kedua, berkata-kata dalam bahasa roh, ada di ayat 4. Katanya kita sedang membangun diri kita, membangun iman kita. Orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia sedang membangun mentalnya, membangun imannya, membangun karakternya, membangun hatinya agar kuat. Ketika Tuhan menyuruh Yosua maju ke tanah kanan menggantikan Musa, 3 kali Tuhan berkata, Yosua, kuatkanlah hatimu. Bagaimana supaya hati kita kuat? Saudara, tantangan dunia luar biasa, kesulitan luar biasa. Banyak orang khawatir, cemas. Saudara, Allah mau hati kita kuat. Amin, saudara. Bagaimana agar hati kita kuat? Ayat 4 Alkitab berkata, kita harus berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi lihat, waktu kita berdoa berkata-kata dalam bahasa roh, saat yang sama kita sedang mengeluarkan dari hidup kita
segala kekhawatiran-kekhawatiran, segala ketakutan-ketakutan kita keluarkan. Kita sedang melepaskan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang membelit iman kita, sehingga kita jadi orang yang bersuka cita, orang yang optimis, orang yang bergairah. Jangan ngegosip di kedai kalau hatimu kering. Amin, saudara. Kalau hatimu cemas, berbahasa roh. Kalau hatimu lagi terhimpit kekhawatiran, berbahasa roh. Karena waktu kita berbahasa roh, itu membangun iman kepada Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Yang ketiga, bahasa roh. Waktu kita doa bahasa roh, doa bahasa roh itu adalah alat yang Tuhan beri untuk kita bisa mengubah nasib, mengubah keadaan yang tidak mungkin jadi mungkin, yang sulit jadi mudah. Amin, saudara. Yang rasanya nggak masuk akal jadi masuk akal, yang tertutup jadi terbuka. Sama seperti padang gurun diubah menjadi kebun buah-buahan. Kita baca ayatnya, Yesaya 32 ayat 15 dan ayat 16. Bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh, itu doa yang mengubah nasib. Teman-teman, maukah nasib kita diubah? Berbahasa roh. Saya waktu remaja ikut buah semalaman. Kami dulu di gereja GPDI di Siantar. Kemudian kami sempat dibina di gereja penyebaran Injil. Waktu itu gereja penyebaran Injil itu kuat ngeroh, bahasa roh, nubuat, dan penglihatan. Saya sangat bersyukur. Waktu itu gembala kami, Bapak Pendeta Pantas Siagia, sekarang dia lagi menggembalakan di daerah Simalungun. Selalu disuruh setelah penerus berbahasa roh, berbahasa roh. Keadaan kami saat itu sangat melarat dan miskin. Saya beritahu waktu itu almarhum bapak saya sudah meninggal. Kami harus menggadekan sawah. Mobil bapakku semua terjual. Rumah tempat tinggal pun terjual. Tergade, bukan terjual, tergade, saudara. Betul-betul begitu sulit. Kami rasa hidup ini gak mungkin lagi bisa. Amin, saudara. Kami makan pun makan menit, bahasa Indonesia, monis. Waktu itu nasi jagung pun kami gak sanggup beli. Kami makan beras kecil, pembuangan dari kilang padi. Itu pun kami tidak sanggup beli. Waktu itu murah harganya, tapi kami gak sanggup beli. Almarhum ibuku gak sanggup beli. Kami makan monis itu. Kami pergi ke kilang padi. Kalau ada orang menggiling padi, itu tempat pembuangan gabah di belakang. Itu yang kita tampung. Kita tampung, kemudian dibersihkan. Itu dapatlah kadang-kadang satu hari hanya 3 kilo, 2 kilo. Kita makan itu tanpa ikan. Tanpa ikan. Kalau kita ada ikan asin, saya tidak mengada-ngada, tidak mendramatisir. Kalau ada ikan asin sama kami 1 ekor, itu mamaku bilang makan 2 hari. Hari pertama cium-cium saja, katanya. Makan cium, lihat kalau nggak digantung. Memang itu kami kerjakan. Hari kedua makanlah, katanya. Begitu sulit. Kami rasa nggak mungkin lagi kami hidup. Almarhum ibuku petani, kami nyangkol di sawah. Almarhum ibuku coba jualan ikan, ikannya habis, uang nggak laku. Nggak pandai dia jualan. Tapi satu hal yang kami ngerti dari firman Tuhan adalah bahasa roh itu mengubah nasib. Amin, saudara. Katanya kita baca 15.
Yesaya 32. Kuat-kuat. 2, 3, ya. Sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Jadi berdoa berbahasa roh sampai roh itu tercurah. Roh itu mengalir. Roh itu mengalir deras. Yohanes 7 ayat 37, 38, 39 berkata, barang siapa haus datanglah kemari, barang siapa yang rindu datanglah kemari. Kalau dia haus kepadaku, maka di dalam hatinya katanya akan ada curahan-curahan, akan ada aliran-aliran Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Berbahasa roh lah sampai Roh Kudus dicurahkan, mengalir, mengalir, lagi berbahasa roh, terus berbahasa roh, mengalir, mengalir. Waktu roh itu mengalir dengan luar biasa. Kita baca selanjutnya 2, 3, ya. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Yang ketiga berkata, nasib kita diubah seperti Tuhan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Padang yang kering, tak ada pengharapan, tak ada iman, diubah jadi kebun buah-buahan. Kalau kita sudah bersuka cita, kita sudah punya kebun buah-buahan. Kata Alkitab, kebun buah-buahanmu itu, kalau engkau berbahasa roh, akan diubah menjadi hutan buah-buahan. Akan menjadi berkat yang tanpa batas, mujizat tanpa batas akan terjadi, kita alami. Katakan amin, saudara. Yang ketiga ditulis di ayat 16, di padang gurun akan ada keadilan. Biasanya di hutan, di padang gurun yang ada hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang. Sama, saya belum pernah masuk. Kalau bisa jangan usah masuk. Orang yang masuk penjara katanya, siapa yang kuat itulah bosnya di dalam penjara. Siapa yang jago dialah bosnya. Tapi semua hukum rimba diubah Tuhan menjadi kebun buah-buahan. Karena itu teman, saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangun imanmu, kata Yudas, dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Yang sudah lama nggak berbahasa roh, berbahasa. Kalau kau mandilah sambil berbahasa. Oh kiaralamata karalamaya sikiaralamata. Kalau saudara setrika pakaian, setrikalah sambil berbahasa. Nggak usah pikirin utang. Utang itu lunas. Soal kapan lunasnya Tuhan punya urusan. Bisa bilang amin? Berbahasa roh. Naik sepeda motor sendirian berbahasa roh. Tapi nasihat Bapak, doa makan gak usah berbahasa. Amin. Ada orang kelewat, mau doa makan dibilang Tigor doa makan. Mari kita berdoa makan, melipat tangan kurialamatang kalamaya siki. Gak usah. Bisa bilang amin. Doa makan, doa langsung. Bisa bilang amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang keempat, saudara, berkat dari berbahasa roh adalah ketika kita berbahasa roh, kita sedang melibatkan Allah untuk membalikkan keadaan. Bisa bilang amin. Jadi waktu kita berbahasa roh, kita sedang melibatkan Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah pembuat mujizat itu untuk terlibat penuh di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya terlibat, kita sedang memerintahkan Allah untuk membalikkan keadaan. Kita baca Roma pasal 8 ayat 26 dan ayat 27. Roma 8 ayat 26 dan ayat 27. Kita baca ayat 26. 2, 3, ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 28 sama-sama 2-3 ya. Kita tahu sekarang kalau kita berdoa dalam bahasa roh bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Katanya kita tahu sekarang kalau kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang bermitra dengan Allah. Amin saudara. Kita jadi mitra Allahi untuk menghadapi kehidupan. Ingatlah Roh Kudus itu oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Amin saudara. Dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa, sama seperti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mereka itu esa, satu, bukan terpisah-pisah. Tetapi dia bagian yang ketiga dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Katakan amin. Waktu kita berbahasa roh, Roh Kudus sedang kita libatkan. Amin saudara. Dia turut bekerja. Apalagi lihat sini, saat kita betul-betul lemah, saat kita merasa betul-betul tidak mungkin, ke depan dia tertutup, ke kanan ada tembok, ke kiri ada jurang, mau mundur ada duri, mau lompat ke atas ada yang mengganggu. Saudara, berbahasa roh lah. Amin. Tuhan punya jalan. Bisa bilang amin? Bagi Tuhan, dengar baik, kalau kita rajin berbahasa roh, tidak ada tanah yang terlalu gersang, tidak ada masalah yang terlalu sulit, tidak ada penyakit yang terlalu berat bagi Tuhan. Yang penting dengar baik. Alkitab katakan, aku suka, kata Tuhan, kalau kamu berbahasa. Aku senang kalau ada ibu-ibu sambil nyambel dia berbahasa roh. Kurialah watakala mayasiki. Tuhan bilang, ibu ini masak yang luar biasa. Amin saudara. Tuhan senang kalau ada bapak-bapak di mobil sendirian sambil berbahasa roh. Tuhan senang. Katakan amin. Siapa mau terus berbahasa roh? Jangan lagi berhenti berbahasa roh. Terus berbahasa roh. Terus berbahasa roh. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Pemuda mahasiswa berbahasa roh. Akhirnya saudara, belum akhirnya, kami anak almarhum bapakku nggak banyak, cuman 10, yang hidup 8. Amin ya. Dari yang hidup ini aku nomor 6. Sebetulnya kalau semua aku nomor 7. Dari keadaan makan seperti itu, kita waktu itu ini bener, makan gaplek itu biasa. Makan gatot, tahu gatot? Ubi kayu yang udah dibelah-belah, dilempar ke seng, dijemur sampai berlumut, hitam di seng, tahu itu? Itulah namanya gatot. Itu taruh di atap rumah 3 minggu, 2 minggu, sebulan, berjamur di atap, kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, dikencingi burung, diberai burung, situlah semua. Udah berapa lama diambil hitam-hitam, dicuci. Itu kami makan. Itu yang kami makan. Kita rasa waktu itu almarhum ibuku agak bingung sedikit. Gimana nasib anakku yang 8 ini? Semua udah gak ada. Tapi satu hal saya beritahu sekali lagi sudah. Waktu itu gembala kami, Bapak Pendeta Siagian, selalu ajarkan, ayo berbahasa roh, ayo berbahasa roh, ayo berbahasa roh. Kami gak punya ilmu apa-apa, gak bisa ini, ayo berbahasa roh.
Ayo berbahasa roh. Sama seperti kita di gereja, WL bilang ayo berbahasa roh. Berbahasa roh. Kadang-kadang kita nggak ngerti, memang nggak ngerti. Tetapi rupanya bahasa roh itu, saudara, dia mengubah padang gurun menjadi apa? Kebun buah-buahan. Maukah engkau padang gurunmu diubah jadi kebun buah-buahan? Amin. Adik-adik mahasiswa berbahasa roh. Kalau ada yang mudah-mudahan bercita-cita jadi toke, nggak tahu gimana caranya, kau berbahasa roh. Ada Tuhan, ada Yesus yang berfirman, yang menggenapkan. Amin, saudara. Akhirnya kami 5 laki-laki, satu-satu Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan pelihara dengan luar biasa. Bisa bilang amin, saudara. Mari kita berdiri sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran. Terima kasih Tuhan telah memenuhkan kami dengan Roh Kudus. Penuhkan kami semua dengan Roh Kudus. Kami mau berbahasa roh. Kami mau menyembah-Mu dengan bahasa roh. Kami mau berdoa dengan bahasa roh. Tuhan berkati kami. Berkati kami. Mari tadahkan kedua tangan-Mu, arahkan hati dan iman-Mu kepada Yesus Kristus. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang, berkat anugerah, berkat mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah. Pasti memberkati imanmu dan keluarga, memberkati pekerjaan dan seluruh usaha, memberkati sekolah dan perkuliahan, dijadikannya kau kepala, disembuhkannya kau dari segala sakit penyakit, dipenuhi lubung-lubungmu dengan berkat-berkat yang melimpah, mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami memuji. Salam Bethlehem.